Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Tritama Nugroho Santoso dengan NIM 2450501010011104. Saya dari kelas C2 dengan mata kuliah Sosiologi Peternakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum tugas 1 sampai dengan tugas pekanan kelima, yang dimana mulai dari tugas pekanan pertama yaitu saya memilih isu ataupun fenomena yang dimana adalah peternak demo protes harga ayam kemurahan. Jadi permasalahannya di sini adalah peternak unggas di Jakarta selaku UMKM mandiri mendesak pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka, sebab harga ayam hidup di tingkat peternak terlalu murah, yakni 18.000 sampai dengan 19.000 kg. Nah, Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional atau KPUN Alvino Antonio mengatakan padahal harga ayam hidup sesuai acuan pemerintah atau HAP menurut aturan Badan Pangan Nasional ataupun BPN ialah 21.000 sampai dengan 23.000 kg. Jadi harga ayam hidup keluar dari jalur HAP hingga saat ini tidak ada perlindungan dari pemerintah secara regulasi, terang Alvino saat unjuk rasa di Kementerian Koordinator Perekonomian Selasa pada tanggal 13 bulan 12. Dari solusi yang dapat diambil dari permasalahan di atas adalah dapat disimpulkan bahwa peternak unggas mengalami kerugian yang cukup besar karena harga daging ayam yang turun drastis. Solusi yang dapat diambil yang pertama adalah pemerintah mengambil tindakan yang tegas, mulai dari mengevaluasi aturan yang dibuat oleh Kementerian Pertanian atau Kementan. Yang kedua, membuat draft rancangan peraturan presiden tentang perlindungan peternak rakyat ayam ras. Dan adapun solusi lainnya yaitu melakukan regulasi terkait dengan dugaan kartelisasi dan monopoli bidang perunggasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ataupun KPU. Baik, lanjut ke tugas pekanan kedua. Di sini saya memiliki empat pelaku. Yang pertama ada competition, conflict, cooperation, dan accommodation. Yang competition yaitu pengusaha peternak unggas merasa dirugikan oleh pemerintah karena adanya penurunan harga ayam yang signifikan. Lanjut kepada cooperation. Di sini adalah melakukan kesepakatan antara peternak dengan pemerintah agar harga daging ayam selalu stabil. Konfliknya adalah antara peternak dan pemerintah terkait penurunan harga daging ayam yang merosot sangat jauh. Accommodationnya adalah menerima usulan dan membuat kebijakan yang menghitungkan kedua belah pihak untuk kepentingan bersama. Baik, tugas pekanan yang ketiga adalah memilih tipe manakah pihak-pihak yang berinteraksi dari kasus yang saya pilih. Yang kedua ada kestabilan kelompok sosial pihak-pihak yang berinteraksi. Yang ketiga, manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menentukan solusi masalah dari kasus tersebut. Yang pertama di sini ada Gamescraft by Mind karena adanya protes yang dilakukan oleh peternak unggas kepada pemerintah. Protes tersebut dilakukan karena peternak unggas merasa tidak dilindungi oleh pemerintah sebab harga ayam terlalu murah dan peternak unggas merasa dirugikan. Yang kedua, hal tersebut belum stabil karena belum ada komunikasi yang jelas antara pemerintah dan juga peternak unggas ayam ras terkait protes yang dilakukan oleh para peternak unggas. Pemerintah juga belum memberikan kebijakan yang tegas untuk pihak-pihak yang terkait. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah dapat membantu dalam memahami dinamika kepentingan masing-masing kelompok dalam masalah harga daging ayam. Ini mungkin untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berpengaruh, mengoptimalkan strategi komunikasi, dan mencari solusi yang efektif berdasarkan pemahaman mendalam tentang struktur dan hubungan kelompok dalam pasar daging ayam. Baik, lanjut kepada tugas pekanan keempat. Yang pertama adalah unsur-unsur cultural universal dalam kasus harga ayam yang tidak stabil. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, khawatir akan kerugian ekonomi. Peternak
dimanapun akan merasa khawatir tentang kerugian finansial yang signifikan akibat turunnya harga daging ayam yang cukup drastis. Yang kedua, doa dan ritual. Banyak masyarakat terutama peternak melakukan doa bersama dan beberapa ritual untuk melindungi harga ayam di pasaran agar tidak terjadi penurunan harga ayam yang sangat drastis. Yang ketiga, ketidakpercayaan. Terkadang peternak mungkin tidak sepenuhnya percaya pada kebijakan pemerintah terkait harga ayam yang tidak stabil, yang dapat menyebabkan konflik dan kesusahan bagi para peternak untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, apa saja unsur-unsur cultural universal yang ada di kasus tersebut? Yang pertama adalah kerugian ekonomi. Peternak merasa dan mengalami kerugian yang sangat besar akibat dampak dari harga ayam yang menurun. Hal ini menyebabkan kecemasan yang mendalam tentang masa depan ekonomi mereka. Yang kedua, ritual penyucian. Banyak masyarakat akan melakukan doa dan ritual agar harga ayam kembali membaik dan stabil. Yang terakhir dari poin nomor 2 adalah kurangnya kepercayaan. Jika kebijakan pemerintah dianggap tidak relevan atau merugikan, peternak mungkin enggan untuk mengikuti anjuran dari pemerintah. Dan yang nomor 3, solusi yang dapat direkomendasikan untuk kasus tersebut. Manfaatkan media lokal. Gunakan media lokal seperti televisi, radio, atau media baca lainnya untuk menyebarkan informasi yang ada. Yang kedua, lihatkan masyarakat atau ajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap pengendalian harga pasar, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Baik, tugas pekanan yang terakhir ataupun tugas pekanan yang kelima. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi. Yang kedua adalah adakah social mobility yang bisa ditemukan dalam kasus peternakan. Yang ketiga, bagaimana status and role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut. Kita mulai dari strata sosial. Yang pertama, ada pemerintah, tergolong dalam open social stratification karena pemerintah dihargai sebab sebagai pengatur di wilayah Jakarta. Alvino, tergolong dalam open social stratification karena seorang pengusaha ternak ayam yang merasa dirugikan, karena Alvino juga sebagai perwakilan dari komunitas peternak unggas dan juga masuk ke dalam golongan open social stratification. Yang ketiga, ada peternak tergolong dalam open social stratification juga karena melakukan protes akibat harga ayam turun drastis. Yang keempat, ada masyarakat tergolong dalam open social stratification karena sebagai pembantu peternak dalam memproteskan harga ayam yang menyebabkan kerugian bagi peternak. Yang kedua, apakah ada social mobility? Jawabannya ada, yaitu Alvino selaku perwakilan dari komunitas peternak sekaligus pengusaha peternak ayam yang usahanya merasa dirugikan oleh harga pasar. Dan ketiga, status and role dalam kasus peternak ayam. Di sini ada 4. Yang pertama, peternak sebagai yang dirugikan akibat harga ayam di pasaran turun drastis. Yang kedua, ada pemerintah sebagai penentu kebijakan dari harga ayam. Yang ketiga, ada Alvino sebagai peternak sekaligus perwakilan dari komunitas peternak ayam unggas. Dan yang terakhir, ada masyarakat sebagai pembantu dalam menyuarakan aspirasi kepada pemerintah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.